Waalaikumsalam. Nah, bagaimana kabarnya hari ini, Mas? Alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah, Ibu juga baik. Nama Ananda Gilang kan? Iya, Bu, saya Gilang. Mengapa Ibu tahu nama saya? Ya, nah Ibu kenal Gilang saat masa pengenalan di sekolah yang berlangsung via daring dulu. Oh iya, Bu, saya masih ingat karena waktu itu Ibu yang membawakan materi dan saya menjawab beberapa pertanyaan. Ya, betul sekali, Nak. Ngomong-ngomong, kedatangan Anda ke sini apakah atas keinginan sendiri atau ada pihak lain yang menyarankannya? Begini, Bu, awalnya kan saya cerita ke kalian yang anak basket itu. Nah, kata kalian kalau ada masalah harus diceritain dan saya diarahkan menemui Ibu. Oh, seperti itu. Apakah sebelumnya Ananda sudah pernah ke ruangan konseling untuk melakukan proses konseling semasa SMP dulu? Belum pernah, Bu. Di sekolah saya dulu tidak ada guru BK-nya. Tapi sebelumnya sering mendengar apa itu konseling kan? Sering, Bu, di akun-akun psikologi di Instagram mereka bilang apa konseling itu proses pemberian bantuan yang diberikan oleh negara, oleh tenaga ahli untuk membantu siswa dalam mandiri maupun bersama-sama menemukan solusi dan permasalahan dialaminya. Iya, bagus sekali ya. Jadi, konseling ini merupakan suatu layanan yang membantu siswa yang sedang menghadapi masalah atau sulit dalam mengambil keputusan, agar nantinya mampu untuk memecahkan masalahnya dan mampu mengambil keputusan yang tepat untuk dirinya. Iya, Bu. Nah, kan kita sama-sama mencari jalan keluarnya nih. Kira-kira dalam kegiatan ini, apa peran Anda dalam kegiatan kali ini? Sama-sama mencari jalan keluarnya, Bu. Di sini, Ibu sebagai konselor berperan sebagai fasilitator dalam proses pemberian layanan BK yang berhubungan dengan masalah konseling untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan yang Anda hadapi. Sedangkan Anda sendiri sebagai konselor berperan aktif untuk mengemukakan masalah dan latar belakang masalah serta mengkaji berbagai kemungkinan jalan keluar dari permasalahan itu. Iya, Bu, saya akan berusaha aktif dalam konseling ini. Tapi saya takut orang-orang tahu masalah saya, terutama orang tua saya atau tetangga saya yang bersekolah di sini. Sebenarnya saya masuk ekstrakurikuler dengan janji kepada kedua orang tua saya bahwa saya akan baik-baik saja dan tidak akan ada masalah. Iya, perlu Anda ketahui bahwa konselor ini sebagai organisasi profesi yang diatur oleh kode etik, di mana salah satu bunyi dari kode etik tersebut adalah menjamin kerahasiaan konseling. Jadi, Anda tidak perlu khawatir, sebab kami selaku konselor pasti akan merahasiakan masalah konseling dari orang lain. Iya, Bu, saya merasa lega mendengar. Ya, Ibu juga berterima kasih ya, Nak, karena Nagila sudah mau mendatangi konselor, yang dimana Ibu rasa itu adalah suatu kemajuan, karena Ananda berani melangkah untuk mencari jalan keluar dari masalah yang sedang dialami. Iya, Bu, sama-sama. Baiklah, sekarang coba ceritakan apa yang membuat Ananda datang kepada Ibu. Begini, Bu, saat ini saya benar-benar stres akibat banyaknya tugas dan kegiatan ekstrakurikuler yang bertabrakan. Saya bisa menyelesaikan keduanya, tapi kepala saya rasa mau pecah karena memikirkannya. Sekarang apa yang Ananda harapkan dari proses konseling ini? Saya ingin agar setelah proses konseling ini saya tidak lagi overthinking dengan kedua hal tersebut.
Nah, Ibu merasa sangat senang karena Ananda memiliki semangat yang tinggi untuk menyelesaikan masalah Ananda. Baiklah kalau begitu, kita sepakati waktunya terlebih dahulu. Konseling ini akan memerlukan waktu sekitar 2-3 kali pertemuan, yang tiap pertemuannya memerlukan waktu sekitar 45 menit. Tetapi, jika Ananda aktif mengungkapkan latar belakang dari masalahmu dan aktif memikirkan jalan keluar dari masalah tersebut, mungkin masalah Ananda akan segera teratasi dan tidak terlalu banyak memerlukan waktu. Tetapi, kalau Ananda pasif dan tertutup, mungkin akan memerlukan waktu yang lebih banyak lagi. Bagaimana pendapatmu tentang waktu yang telah diberikan? Apakah Ananda setuju? Iya Bu, saya setuju. Semoga masalah saya ini cepat diselesaikan. Baiklah, setelah kita menyepakati waktu yang digunakan, coba Ananda ceritakan kepada Ibu apa yang menyusahkan dan mengganggu pikiranmu selama ini. Jadi gini Bu, kan waktu SMP semuanya berjalan baik-baik saja. Saya juga dulu masuk OSIS kok Bu, ditambah selalu juara di kelas. Boleh Ibu tahu apa yang menyebabkan sehingga Ananda jadi stres belakangan ini? Begini Bu, saya stres karena saya merasa waktu untuk istirahat sangat sedikit. Kenapa Ananda memiliki pemikiran seperti itu? Bayangin saja Bu, kalau kita full day school, lalu setelah pulang sekolah harus tinggal untuk ikut kegiatan ekstrakurikuler. Ibu rasa kegiatan ekstrakurikuler basket nggak setiap hari itu latihannya. Memangnya kegiatan ekstrakurikuler apa saja yang Anda ikuti selain basket? Banyak sih Bu. Oh, coba sebutkan apa-apa saja itu. Salah satunya OSIS, ROHIS, PMR, dan voli Bu. Bagaimana Ananda bisa mengikuti itu semua? Setiap harinya nggak ada yang bertepatan kok Bu, jadi masih bisa membagi waktu dengan baik. Tadi Ananda mengatakan mampu membagi waktu dan berprestasi saat SMP. Nah, sekarang kan juga sama. Apa yang membedakannya? Iya sih Bu, tapi kondisi stres selalu ada dalam diri saya. Kadang kepala nggak berhenti berpikir, padahal tubuh menuntut untuk istirahat. Oh, jadi Nagila ini merasa stres karena terlalu banyak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ya. Iya Bu, betul sekali. Tapi Ananda tidak ada niatan untuk menyingkirkan salah satunya. Tidak Bu, karena saya tuh tertarik kepada semuanya. Sebenarnya hal ini berkutat pada Gilang yang bersikeras mengikuti semua ekstrakurikuler hanya karena model Iya Bu, kenapa ya Bu saya harus seambisius ini? Apakah Ananda merasa marah pada diri Ananda sendiri? Iya Bu, marah, kesel, tapi saya butuh hasil yang maksimal nantinya Bu. Ananda merasa sedih dengan kondisi sekarang. Benar Bu, saya memang saat ini benar-benar sedang sedih. Memangnya ada kondisi di mana kita ingin merasakan semua hal, apalagi sesuatu yang baru. Tapi saran ibu jangan terlalu keras pada dirimu ya, karena dirimu juga punya hak untuk diistirahatkan. Ya Bu, mungkin itu membuat saya stres dan overthinking terus Bu. Ananda hebat bisa menyadari itu semua. Iya Bu, terima kasih. Baiklah, kalau begitu terlebih dahulu hendaknya dapat menetapkan dengan jelas tujuan yang ingin Ananda capai.
Dalam merumuskan tujuan, Ananda harus mempertimbangkan siapa saja yang terlibat di dalam permasalahan ini. Yang terlibat Bu hanya diri saya sendiri. Nah, benar sekali. Lalu, apa yang Ananda lakukan dalam mengatasi masalah Ananda tersebut? Saya harus berusaha menghilangkan pikiran yang sering mengganggu saya, Bu. Ya, tapi sebenarnya ada yang lebih penting, yaitu cara menghilangkan itu semua. Itulah masalahnya, Bu. Sangat sulit bagi saya untuk menghilangkannya. Baiklah, kalau begitu, Ananda juga harus menetapkan dalam kondisi yang bagaimana Anda bisa menyelesaikan masalahmu ini. Saya ingin belajar untuk menghilangkan stres yang ada di pikiran saya, Bu, dan mencoba meninggalkan beberapa kegiatan ekstrakurikuler dan fokus ke satu organisasi saja. Tapi biar begitu, karena sudah terbiasa jadi bawaannya cemas dan tegang melulu, Bu, akibat stres. Baik, tapi dengan syarat Ananda harus melakukannya 2 kali atau 3 kali sehari ya. Saya akan melakukannya latihan sebanyak 2 kali sehari, Bu. Nah, sekarang coba Ananda rumuskan apa tujuan yang ingin Ananda capai setelah konseling ini. Saya ingin hari-hari saya menjadi tenang lagi, mengerjakan tugas dengan enjoy dan berkegiatan ekskul tanpa dihantui perasaan terbebani dan ekskul lainnya, Bu. Bagus sekali. Ananda telah merumuskan tujuan untuk mengatasi masalahmu dengan baik. Iya, Bu. Terima kasih banyak. Kalau boleh tahu, apakah Ananda belum pernah mencoba untuk menyelesaikan kecemasan akibat stres yang ada pada diri Anda sendiri? Sudah, Bu. Akan tetapi perasaan cemas dan tegang tetap selalu ada dalam diri saya yang selalu membayangi saya. Saya sudah tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Dapatkah Ibu membantu saya agar menghilangkan beban itu semua? Tentu saja. Setelah saya mendengar cerita dari masalah Anda, Ibu dapat memberikan alternatif dalam ilmu BK yang mungkin dapat Ananda lakukan saat keadaan atau kondisi itu muncul. Nah, Ananda dapat menggunakan teknik relaksasi, di mana teknik relaksasi ini merupakan usaha mengajari seseorang untuk relaks dengan menjadikan orang itu sadar tentang perasaan tegang dan perasaan-perasaan relaks. Kelompok-kelompok otot utama seperti tangan, muka, leher, dada, bahu, punggung, dan perut serta kaki. Nah, tujuan jangka panjang dari relaksasi otot adalah agar tubuh dapat memonitor sesegera mungkin semua signal kontrolnya dan secara otomatis membebaskan tegangan yang tidak diinginkan. Nah, bagaimana pendapatnya? Baik, Bu, saya akan mencoba belajar dengan sungguh-sungguh. Baiklah, karena Ananda sudah tidak sabar untuk melakukan latihan, maka kita akan memulainya sekarang. Baiklah, karena Ananda sudah tidak sabar untuk melakukan latihan, maka kita akan memulainya sekarang. Pada dasarnya, kita belajar menguasai tegangan pada emosi kita. Beberapa orang dapat menguasainya, tetapi pada tempat tegangan biasanya bayanganmu akan lebih tegang, walaupun mungkin Ananda tidak menyadarinya. Jika Ananda dapat belajar mengenai tegangan otot dan merilekskan otot-ototmu, maka keadaan rileks ini dapat menolong mengurangi kecemasan dan ketakutan yang ada pada diri kamu. Dan apa yang akan kita lakukan adalah membantu Ananda mengenali jika badanmu rileks dan jika badanmu tegang, dengan sengaja menegangkan dan merilekskan kelompok otot yang berbeda dalam badanmu. Nah, kita hendaknya mencapai pada titik di mana Ananda dapat mengenali sensasi-sensasi yang berarti tegangan dan menggunakan ini sebagai tanda pada dirinya sendiri untuk rileks. Apakah Ananda sudah mengerti? Iya, Bu. Lalu selanjutnya bagaimana, Bu? Ya, tentu saja. Pertama-tama, saya akan menunjukkan kepada Ananda, sehingga Ananda dapat memahaminya. Satu hal yang perlu kita lakukan sebelum memulai adalah agar Ananda sedapat mungkin merasa nyaman. Karena itu, Ananda jangan sampai terganggu oleh sinar lampu. Saya akan
Ananda boleh mematikan lampunya. Jika Ananda menggunakan jam tangan, sepatu, dan perhiasan lain, tolong dilepaskan, karena kontak lens membuat merasa tidak nyaman. Pada saat Ananda menutup mata, juga saya menggunakan tutup mata, Ananda akan merasakan kursi yang cenderungnya lurus yang Ananda duduki lama-lama. Hal ini akan mengganggu pula, karena itu Ananda boleh menduduki kursi yang menurut Ananda itu paling nyaman. Iya Bu. Baik, apakah kursi yang Nanda sudah gunakan itu dapat membantu Ananda merasa nyaman? Sekarang Ibu akan menunjukkan Ananda bagaimana Ananda dapat tegang dan lalu merelakskan otot-ototmu. Nah, saya akan mulai dengan tangan. Aku mau dibikinin sayang. Saya akan mulai dengan tangan, karena yang saya pengobrol tangan. Banyak lah deh. Oh, banyak ya. Kasih selesai nanti balik yang banyak-banyak dulu supaya nanti yang gampang-gampang lagi kerja. Gimana mikro? Oke, baik. Selanjutnya kita akan Ibu akan menunjukkan bagaimana Ananda dapat tegang dan lalu merelakskan otot-ototmu. Nah, saya akan memulai dengan tangan kanan, di mana kita mengepalkan tangan kanan, kemudian istirahat dan menunjukkan ketegangan. Lalu merelakskan kepala itu. Konselor juga memberi contoh kelompok dan malam itu udah kenapa aku baca? Kenapa aku baca? Sayang, konselor juga memberi contoh kelompok dan beberapa konsekuensinya. Ulang. Oke, baik. Nah, sekarang Ibu akan menunjukkan bagaimana Anda dapat tegang yang lalu merelakskan otot-ototmu. Yang pertama, saya akan mulai dengan tangan kanan. Nah, di mana tangan kanan ini kita kepalkan, kemudian kita istirahatkan dan menunjukkan ketegangan. Lalu kita merelakskan kepala itu. Nah, apakah contoh ini dapat Ananda ikuti? Baik Bu. Nah, sekarang kerjakan. Tetapi kita akan mengambil setiap kelompok otot terpisah pada saat Ananda menegangkan dan merelakskan setiap kelompok otot. Seluruh badanmu akan merasakan relaks. Nah, Ananda akan merasa seperti dibebaskan. Hal ini sangat penting karena terbebas dari ketegangan jauh lebih baik daripada berada terus dalam ketegangan. Sekarang yang penting Ananda berusaha tetap merasa nyaman. Sementara Ibu akan memberikan instruksi padamu. Apakah ada pertanyaan sebelum kita memulainya? Ya Bu, silahkan lanjutnya bagaimana? Nah, benar. Relaksasi ini didasarkan pada ide yang sama dengan yoga, yaitu belajar meringankan tegangan. Oke, bagaimana saya? Berantumnya. Ulang. Oke, baik. Pertama, tangan kananmu lurus. Bagaimana mau diluruskan, sayang? Oke, yang pertama tangan kananmu luruskan ke depan dan kepalkan tinju kananmu. Kemudian kepalkan dengan kuat, rasakan ketegangan pada lengan bagian bawah tanganmu, tahan selama 5 detik. Sekarang buka dan kendorkan tanganmu secara perlahan-lahan
Rasakan perbedaan antara tegang tadi dan rileks. Nah, selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama dengan tangan kiri. Nah, sekarang tangan kiri. Luruskan ke depan. Kepalkan tinju kiri. Kepalkan tinju. Rasakan tegangannya. Buka dan kendorkan secara perlahan. Rasakan perbedaan antara tegang tadi dan rileks sekarang. Nah, selanjutnya kita akan pindah ke arah bahu. Angkat bahumu sampai telinga. Rasakan ketegangan dalam bahumu itu. Tahan selama 5 detik. Sekarang kendorkan bahumu. Rasakan perbedaan antara tegang tadi dan rileks sekarang. Apakah bahumu rileks tanganmu? Sekarang kita akan mengendorkan bagian wajah. Pertama, kerutkan dahi dan alismu. Dan rasakan ketegangan pada bahumu. Nah, Ananda, tahan selama 5 detik. Sekarang kendorkan. Rasakan perbedaan antara tegang tadi dan rileks sekarang. Sekarang pejamkan matamu puas-puas. Rasakan tegangan di sekeliling matamu puas-puas. Sekarang kendorkan otot-otot itu. Rasakan perbedaan antara tegang tadi dan rileks. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan pindah ke otot-otot leher. Jatuhkan kepalamu ke belakang. Rasakan tegangan di belakang lehermu dan punggung atas tangan selama 5 detik. Sekarang lepaskan. Oke, baik. Nah, sekarang kita lihat dan rasakan otot-otot mana saja dari tubuh kita yang masih mengalami ketegangan, dimulai dari tangan, bahu, leher, mata. Nah, di sini Ibu ingin Nagila memikirkan tentang skala tegangan antara 0 dan 0 itu sama dengan rileks dan 5 itu belum rileks. Nah, katakan pada Ibu di mana Ananda menempatkan dirimu pada skala ini. Saya berada pada nomor 5, Bu. Masih ada ke bagian-bagian yang saya belum sepenuhnya rileks. Baguslah. Tapi bolehkah Ibu tahu bagaimana kesanmu terhadap relaks seperti ini? Saya benar-benar merasa rileks, Bu. Tapi kok terkesan bertele-tele ya, Bu. Maaf kalau saya salah. Nah, kesanmu itu ada benarnya, karena Ananda baru pertama kali melakukannya. Tetapi, kalau Ananda sudah sering melaksanakan, maka Ananda akan merasa terlalu singkat. Nah, apakah Ananda mengalami kesulitan pada bagian otot tertentu untuk merilekskannya? Tidak juga, Bu. Apa reaksimu ketika Ananda memusatkan pada tegangan? Bagaimana halnya dengan relaksasi? Saya betul-betul merasa tegang dan tidak enak. Sebaliknya setelah rileks, saya benar-benar merasakan kenyamanan. Jadi bagaimana perbedaan antara perasaan tegang dan rileks? Saya betul-betul merasakan tegang dan tidak enak, Bu. Sebaliknya setelah rileks, saya benar-benar merasakan kenyamanan. Sayang, kenapa diulang-ulang nih? Bedanya tuh sangat jauh sekali, Bu. Perasaan tegang membuat saya kacau, lelah dan tidak enak, sedangkan rileks menyebabkan saya merasa enak dan tenang. Baik sekali. Nah, Ananda telah memperoleh banyak kemajuan, tetapi relaksasi seperti keterampilan lainnya memerlukan banyak latihan. Jadi Ananda harus banyak berlatih. Baik, Bu.
Nah, rupanya waktu kita sudah hampir habis. Untuk itu, mari kita manfaatkan waktu yang tinggal sedikit ini. Iya, Bu. Nah, sebelumnya, Ibu ingin Ananda mengungkapkan kembali pokok-pokok dari pembicaraan kita. Baiklah, Bu. Saya harus melakukan teknik relaksasi untuk menghilangkan kecemasan dan ketegangan yang ada pada diri saya, sehingga saya dapat merasa rileks dan saya dan kelebihan, Bu. Bagus, rupanya Ananda sudah paham. Nah, bagaimana perasaan sekarang? Saya merasa sekarang perasaan stres dan cemas mulai berkurang dari diri saya, Bu. Nah, baguslah. Sekarang Ibu akan meminta Ananda untuk melakukan latihan di rumah 2 kali sehari, sekitar 15 sampai 20 menit setiap latihan. Nah, lakukan latihan di kursi yang ada sandarannya. Kemudian cobalah melakukan relaksasi waktu, terutama jika ada waktu senggang mungkin, seperti setelah bangun tidur, setelah sekolah, atau setelah pulang kerja, atau sebelum istirahat. Nah, cobalah untuk menghindari gangguan seperti bunyi telepon dan orang yang ingin ketemu Ananda. Kemudian isilah buku catatan setiap Ananda selesai latihan, di mana, kapan, berapa lama, serta kesulitan apa yang Ananda dapatkan selama latihan. Kemudian keberhasilan apa yang Ananda capai. Apakah Ananda punya pertanyaan sampai di sini? Saya sudah paham, Bu, dan saya akan laksanakan. Nah, agar Ananda tidak lupa akan pokok pembicaraan kita, maka catatan yang Ibu buat ini bisa Ananda baca kembali ya, dan Ibu akan memberikannya lewat WhatsApp. Baik, Bu, terima kasih banyak. Baiklah, kalau Ananda tidak keberatan, kita bertemu lagi di sini pada hari ini. Baiklah, kalau begitu kita akhiri pertemuan pada hari ini, dan kita akan bertemu kembali pada hari ini dan jam yang akan sama untuk membicarakan pengalaman Anda selama berlatih di rumah. Baik, Bu, terima kasih banyak atas konselingnya. Oke, baik, terima kasih. Kita cukupkan sampai di sini saja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.